welcome to this channel with me. Jadi kali ini kita akan ngomongin tentang first time I do my interview. Jadi selama hidup gue nih, gue baru pertama kali itu di interview untuk beasiswa. Sebenarnya ada pengalaman-pengalaman yang lucu-lucu dan bikin gue kayak lebih banyak bersyukur lagi tentang adanya interview ini. Jadi ini adalah interview untuk interview salah satu beasiswa gitu. Nah ini tuh interviewnya di Jakarta Pusat gitu. Dan jadi ya awalnya itu gue udah apply lah ya, apply-nya tuh online. Terus abis itu setelah lolos seleksi dokumen, langsung dipanggil untuk seleksi wawancara. Sekarang ini waktu video ini di take, itu gue lagi nungguin pengumuman yang lolos wawancara. Jadi mohon doanya kepada teman-teman semuanya supaya aku bisa lolos ke jenjang berikutnya. Makasih. Dan kenapa gue berani bikin videonya sekarang? Karena sebenarnya gue tuh pengen bikin video YouTube gitu yang isinya tuh perjalanan gue nih waktu gue mengejar cita-cita gue ini gitu. Jadi ya gitu deh. Nah, dan beberapa di kelas dan teman-teman ataupun kakak kelas gue dulu banyak banget yang nanyain, lo ngapain sih Fix sekarang? Ya mungkin ini adalah salah satu jawabannya, gue lagi apply beasiswa gitu. Jadi gak usah bingung-bingung nyariin aku atau menanyakan masa depan aku, karena aku juga udah memikirkan itu. Makasih banyak yang udah peduli. Love you very much. Lope. Dan oh iya, gue kan mau cerita nih pengalaman gue waktu interview. Sebenarnya ya ini pengalaman yang jarang banget di kehidupan. Maksudnya nggak mungkin keulang lagi sih mungkin. Jadi waktu itu kan di Jakarta Pusat. Di sana itu waktu itu gue nginep di asramanya Kak Rani. Hai Kak Rani. Kak Rani itu kuliah di UIN Jakarta. UIN ya pokoknya UIN Hidayatullah. Iya, UIN Hidayatullah Jakarta. Terus aku tinggal di asramanya gitu. Nah ini aku ceritain dari pertama aku datang di Jakarta ya. Ini pertama kali aku ke Jakarta sendirian. Terus kayak gitu. Terus nyampe Jakarta tuh sekitar jam 3. Dan jam 3 itu kayak aku kan ngubungin Kak Rani ya. Aku tuh udah di stasiun, bukan sih, kayak Pul Damri gitu. Karena aku dari Lampung tuh naik bus Damri, terus ya udah nyampe sana jam 3. Terus aku berhenti di mana sih tuh? Pokoknya Pul Damri lah. Terus aku hubungin Kak Rani dong. Ternyata kan jam 3 ya, ya wajar lah ya pada tidur, jadi karena harus tidur. Terus aku kan itu di Tangerang Selatan, dengan sok nggak tahuan aku kan lihat maps, pokoknya di situ tuh ada bis lagi yang ngarah ke Tangerang. Kan Tangerang sama Tangerang Selatan aku pikir tuh sama gitu kan, kayak deketan gitu. Nah jadi aku naik bus yang arah bandara. Terus karena di bandara Soekarno-Hatta itu kan Tangerang ya. Nah dari situ udah nyampe udah itu, terus aku pesan tiket untuk mobil bis ke bandara. Waktu udah di bisnya aku ditanyain, ini kamu bandara flightnya apa gitu. Terus aku bilang, aku gak mau ke bandaranya, aku gitu. Dan supirnya bingung gitu. Ya aku ngerti kok, kebingungan itu aku ngerti. Terus kayak aku bilang aku mau ke UIN gitu. Terus UIN katanya. Aku tahu kebingungan itu setelah aku masuk bis. Waktu aku masuk bis, terus aku lihat Tangerang sama Tangerang Selatan tuh ternyata jauh. Dan aku bukannya ngedeket ke Tangerang Selatan, malah ngejauh. Ngerti gak sih? Jadi kalau kalian Jabodetabek pasti kalian udah ngerti lah ya jarak Tangerang sama Tangerang Selatan tuh seberapa. Mungkin untuk kalian yang bukan orang Jabodetabek dan gak tahu, sedikit penjelasan aja ya. Jadi tempat aku itu gimana sih aku tuh ya? Pokoknya tempat aku itu
ke Tangerang itu sekitar 24 km kalau nggak salah. Terus kalau ke Tangerang Selatan tuh 20 meter. Nah, dari Tangerang ke Tangerang Selatan itu 30 meter malahan. Jadi kayak menjauh gitu. Biar gampangnya gini lah. Ini tuh rute yang harusnya aku lewatin tuh rute yang biru itu, rute Google Maps. Cuman karena ketidaktahuan gue tuh karena gue ngira tadi Tangerang sama Tangerang Selatan itu deketan, deket banget gitu. Gue malah ke Tangerang duluan. Jadi gue malah ngikutin rute yang warna merah itu tadi. Jadi ke Bandara Soekarno-Hatta dulu, baru deh ke tujuan gue yang awal gitu. Intinya gitu lah. Jadi muter-muter kan? Ya udahlah, itu adalah kebodohan aku yang pertama. Dan setelah sampai bandara nih, kan aku duduk aja ya terus wifi-an ya. Itu sih poin plusnya, wifi-an sampai subuh. Terus kayak ada cleaning service yang ngeliatin aku, apa sih, OB, office boy, yang dari pertama aku datang sampai aku duduk di kursi dia tuh ngeliatin aku mulu. Kok orang ini nggak check in gitu kali ya. Terus dia tuh kayak ngeliatin mulu. Terus habis itu udah mau azan itu gue nanya apa Karani udah mulai ngubungin gue kan. Terus habis itu ya udah, katanya aku suruh ke sana sebenarnya naik kereta, cuman aku kan bingung, belum tahu ya gimana cara naik kereta di Jabodetabek. Jadi waktu itu aku pesen gokar ya, gokar. Nah, dari situ aku tanya dong sama OB yang dari tadi ternyata udah mantengin aku itu. Aku nanya, Kak, musolanya di mana ya gitu. Katanya masuk aja ke dalam, mau check in kan katanya. Terus aku bilang, hah, aku nggak mau check in, aku mau pulang aku gitu. Kakaknya itu bingung banget sih pastinya, dan aku juga bingung kak. Kalau asal kamu tahu kak gimana ceritanya, kamu nggak usah ngejudge aku ya. Apaan sih, buat kakaknya, siapa tahu kamu ingat muka aku atau ingat kisah ini, ya semoga kamu jadi ngerti gitu tentang kenapa waktu itu aku nggak check in tapi ke bandara, oke? Terus setelah itu gue ke musola, abis ke musola gue pesen gokar, abis itu pulanglah gue ke tempat Kak Rani. Nah dari situ kayak dia merasa bersalah gitu. Ya emang gue sok tahu banget sih, dan ya gitulah. Terus Kak Rani udah minta maaf dan segala macam. Makasih banyak Kak Rani atas kebaikanmu. Emang Kak Rani baik banget deh. Thank you very much. Nah habis itu keesokan harinya udah lah ya gue interview. Nah interview tuh gue dapet, jadi ada 2 gelombang. Gelombang pertama tuh mulainya jam 9 sampai jam 12. Gelombang kedua itu jam 1 sampai selesai. Nah waktu itu ya udahlah gue berangkat tuh sekitar jam 9-an gitu, sampai sana itu jam 12. Terus gue sholatnya di situ di perpustakaan. Terus abis itu ya udahlah ya ngurusin berkas gitu-gitu. Nah gue duduk dong di tempat banyak orang gitu, terus depannya tuh kayak resepsionis gitu, pokoknya yang ngurusin berkas itu orang-orang kementerian. Nah gue dengan masih ngurusin berkas, terus gue nengok gini dong, nengok ke depan, dan gue lihat di depan gue kayak ada orang gak asing lagi duduk di depan gue. Kayak, kok gue kayaknya kenal ya sama orang itu. Terus gue liatin aja, postur tubuhnya mirip banget. Terus gue mau meyakinkan diri gue harus lihat kacamatanya nih. Kalau gue lihat kacamatanya pasti gue tahu siapa. Terus ternyata bener kacamatanya itu. Ternyata bener kacamatanya itu kan. Karena waktu itu gue lihat di instastory dia itu, dia lagi beli kacamata baru, terus suruh ngevote. Nah gue tuh ikut ngevote, cuman gue lupa sih gue ngevote apa. Cuman gue ingat apa yang menang tuh yang warna biru pokoknya. Nah, mulai tahu kan yang warna biru. Terus gue lihat ternyata bener kacamatanya biru. Gue yakin sih ini beneran Katura ya. Ngerti dong Katura? Iya, yang S1-nya di Tomsk, Rusia. Nah, Katura Partayana. Oke, siapa tuh Katura nonton? Hai Katura. Dari situ, ih beneran Katura dong. Dia pakai masker gitu. Cuman dia pakai kacamata yang itu. Gue tau lah itu dia. Terus kayak belatin gitu kan. Ya ampun, itu beneran Katura. Ya ampun, kayak mimpi banget tau nggak? Kayak mimpi banget. Kayak baru abis nonton video dia, terus lihat dia langsung di depan mata. Gue sampai minta tanda tanganan, sampai gue juga upload instastory tanda tangan dia tuh. Terus sama dia di repost tuh. Sumpah itu hari paling bahagia banget dalam hidup gue. Kayak gue kan waktu udah pulang tuh, abis interview gue pulang. Nah di motor tuh kayak masih gue kayak mimpi banget sih ketemu Katura gitu. Kayak gue ngomong kayak gitu tanpa sadar dan keras banget. Kayaknya babang gojeknya tuh denger.
kayak ya tapi abang-abang Gojek yang di Jabodetabek tuh kayak yang bodo amat gitu deh, terserah, maksudnya kita mau ngapain juga bodo amat gitu, kayak ya bodo amat gitu. Beda banget sama babang-babang Gojek, pokoknya ojol yang di luar Jabodetabek, kayak bener-bener mereka kayak nanyain dari mana, mau kemana, ya gitulah. Ya wajar lah ya kok, mengingat Jabodetabek tuh metropolitan, terus kayak yang mereka ketemu orang-orang yang gimana ya, banyak kerja ya gitu deh, pokoknya pasti beda lah. Pasti kalian juga, maksudnya gue juga udah di mana ya, Jogja, Jawa Timur, terus Jawa Tengah, terus Lampung, mereka semua tuh kayak yang apa ya, pasti nanya gitu dan hangat banget gitu. Beda banget sama ya di Jabodetabek tentunya. Udah, itu adalah salah satu cerita gue waktu ketemu Kak Turah. Itu bener-bener yang oh my god, bener-bener itu adalah hadiah terbaik dari Tuhan, ngerti gak sih? Kayak oh my god gitu. Dan ada lagi nih cerita yang menurut gue aneh. Itu waktu gue interview. Jadi waktu interview itu kan ada 3 penginterview, itu semuanya asli orang Rusia. Cuman satunya Miss Elena. Miss Elena itu bisa bahasa Indonesia karena dia itu apa ya, tutor bahasa gitu untuk bahasa Indonesia. Ngerti gak sih? Tutor bahasa Rusia yang bisa juga bahasa Indonesia. Jadi dia bisa bahasa Indonesia. Nah, kan gue mau ambil apa sih jurusan astronomi tuh. Nah, itu kan salah satu jurusan yang apa sih namanya, khusus. Jadi ini tuh program studinya 5 tahun, bukan 4 tahun. Nah, kalau misalnya kita mau lanjut S3 di Rusia, itu nanti bisa langsung S3, nggak perlu S2 lagi gitu. Jadi ya itu jurusan khusus lah intinya. Nah, dari situ ditanyain dong, kenapa gue milih astronomi. Ya gue jawab lah, dari kecil, intinya dari kecil gue suka astronomi gitu-gitu lah pokoknya ya. Pokoknya kayak gitu. Nah, terus mereka tuh nanya rasi bintang apa-apa gitu lah pokoknya yang tentang astronomi. Untungnya nih, karena gue benar-benar suka ya sama astronomi, jadi apa jawaban itu tuh benar-benar gue udah belajar dari dulu-dulu gitu. Dari dulu-dulu kan ya gue belajar itu karena gue suka gitu. Ya udah sih. Dan lucunya adalah gue kan UN-nya nggak terlalu bagus ya, pokoknya nilai itu nggak terlalu bagus. Nah di wawancara itu mereka tuh kayak ngeliat nilai gitu kan, waktu kenapa kamu ambil astronomi, terus gue jawab gitu kayak ya gitulah. Terus mereka lihat nilai, "Oh, kan nilai gue tuh rata-ratanya, nilai rata-rata raport sama nilai US-nya itu lumayan ya, besar-besar." Mereka tuh kayak liat, wah ini tuh 90, ini gitu loh kayak apa mereka ya, gue nggak tahu bahasa Rusia ya, cuman mereka tuh kayak nunjuk-nunjuk nilai fisika gue, matematika, terus kimia, terus apa ya, ya itulah pokoknya nilai biologi gitu-gitu karena nilainya besar-besar. Terus di rapot ya, nilai rata-rata rapot sama nilai US itu emang ngebantu banget sih. Dan alhamdulillahnya mereka nggak ngelihat nilai UN gue dari situ. Ya gue sih berharap semoga gue dipanggil ya, jadi lolos gitu. Nah dari situ gue kayak ngerasa bahwa sebenarnya persiapan gue nggak terlalu ini sih, emang gue persiapan, cuman waktu udah akhir-akhir gue kan deg-degan banget ya. Waktu di kereta tuh gue pengen banget apalin apa yang udah gue apa, kayak review lagi yang udah gue apalin kan, cuman kayak nggak bisa gitu. Jadi di kereta itu gue habisin waktu gue untuk apa, sholawat dan baca ayat kursi sepanjang perjalanan, karena emang gue nggak bisa mikir sama sekali, jadi gue cuman zikir sama sholawat. Nah dari situ gue kayak merasa bahwa ketika kita menggantungkan mimpi kita kepada Tuhan, maksudnya kita berharap dan kita terus berdoa pada Tuhan, Tuhan tuh bakal mempermudah gitu jalan kita ke depannya gitu. Jadi kayak gue aja yang kayak gimana ya, menurut gue tuh kayak minim banget waktu itu persiapannya, karena bener-bener mepet banget antar pengumuman sama terus wawancara. Tapi ketika Tuhan berkehendak, ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, ya memang kita harus berusaha juga ya, tapi setelah berusaha kan kita doa semaksimal mungkin juga.
Nah dari situ Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Jadi menurut gue gak usah sombong dengan terus-terusan berusaha tanpa diiringi doa, tapi usahalah dengan proporsi yang kira-kira ya cukup, dan berdoalah semaksimal mungkin. Ya segitu aja video gue kali ini. Makasih banyak udah nonton, dan kalau ada salah-salah kata mohon dimaafin. Kalau misalnya ada sesuatu yang mau dikomenin, maksudnya ada sesuatu yang kalian gak suka, boleh komen di bawah. Dan kalau misalnya ada pertanyaan juga boleh juga komen di bawah. Kalau suka sama videonya boleh di like, boleh di share juga ke teman-teman. Siapa tahu video ini ya bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi. Mungkin segitu aja ya. Makasih banyak udah nonton, dan ya makasih banyak lah udah nonton. Jangan lupa subscribe videonya. Jangan lupa subscribe channelnya maksudnya. Ya, segitu aja, dan see you in the next video. Bye bye.